Jadi kita bisa menggunakan SPSS untuk keperluan analisis statistik. Ya. Dalam hal ini kita menggunakan bantuan komputer. Nah, sebetulnya bisa kita kerjakan manual, tetapi saya pikir zaman sekarang terlalu lama kalau kita menggunakan manual. Tetapi nanti teman-teman tolong tetap bisa mempelajari yang bagaimana proses atau prosedur penghitungan atau pengerjaan ANAVA dengan menggunakan cara manual, ya, misalnya menggunakan Excel. Nah, tetapi kali ini kita tidak akan menggunakan yang manual itu, kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. Sebetulnya tadi saya sudah mencoba mengirim aplikasi SPSS, tapi sepertinya gagal diekstrak ya, korups kalau tidak salah. Ini saya juga belum tahu penyebabnya. Oke, nanti saya akan coba kirim lagi, tapi kita akan mencoba hari ini berlatih gitu ya. Teman-teman kemarin sudah mendapatkan data, saya minta untuk minimal 3 macam data ya yang berkaitan dengan hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Nah, mudah-mudahan datanya sudah tersaji dengan baik. Nah, setidaknya teman-teman harus punya data mentah seperti ini. Nah, kalau kemarin ini saya mencontohkan menggunakan panjang buah kecipir yang merupakan dampak dari perlakuan penggunaan pupuk A, pupuk B, pupuk C sampai dengan pupuk F. Artinya di situ ada 6 perlakuan. Ya, jadi di sini ada panjang buah kecipir yang dihitung dalam milimeter. Dalam hitung milimeter. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kita bisa melihat ada berapa macam variabel di sini. Kalau di sini kita sajikan data seperti ini, ada panjang buah kecipir yang diukur berdasarkan dampak dari perlakuan penggunaan pupuk, ada pupuk A sampai dengan pupuk F. Berarti di sini ada berapa macam variabel? Mohon maaf, ini belum saya share ya. Sebentar, saya share dulu. Ya, jadi ini data mentahnya. Ya, data mentahnya seperti ini. Jadi ini panjang buah kecipir sebagai dampak dari perlakuan penggunaan pupuk. Ya, ada pupuk A, pupuk B sampai dengan pupuk F. Ya, hasilnya kita ukur panjang buah kecipir itu dan masing-masing dari perlakuan kita mengambil 30 ulangan atau menggunakan 30 ulangan data. Nah, pertanyaan saya, ini berarti ada berapa macam variabel, teman-teman? Sebelum kita lanjut, ini harus kita pahami dulu. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Oke. Pak. Oke, ini ada berapa macam variabel berarti? Kalau data saya seperti ini? 6, Pak. Oke, 6. Pendapat yang lain? 2, Pak. 2. 2, Pak. Ada 2. Ya, apa 2, itu? Pak. Apa Ada itu? 2. Ya, variabelnya apa 2 itu? Variabel terikat dan variabel bebas. Ya, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya yang mana? Yang panjang buah kecipir. Ya, variabel bebasnya? Yang pupuk, jenis pupuk, Pak. Ya, pupuk A dan seterusnya sampai pupuk F ya. Jadi di situ ingat teman-teman pada ANOVA, pada uji beda dengan menggunakan ANOVA, berarti di situ variabel bebasnya itu memiliki taraf ya. Jadi variabel bebasnya adalah macam-macam pupuk. Nah, macam-macam pupuk itu di situ ada tarafnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan pupuk A, pupuk B, dan seterusnya sampai dengan pupuk F. Itulah yang disebut dengan taraf. Artinya apa? Di dalam variabel bebas itu terdapat bermacam-macam variansi, ya, terdapat berbagai macam pupuk dalam hal ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi dilihat dari kedudukannya di dalam penelitian atau di dalam analisis ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sekarang kalau dilihat dari jenis datanya, ini ada berapa macam? Ada 2, Pak. Ya, 2 apa itu? Data nominal dan data
Data skala. Ya, data skala atau data rasio ya. Jadi Iya. data nominal apa saja? Yang data nominal? Yang Ya, jenis pupuk jenis itu data pupuk. nominal ya. Jadi kita hanya bisa menyebutkan pupuk A, pupuk B, C, D, E, dan F. Itu adalah nominal. Kita hanya bisa menyebutkan. Kemudian panjang buah kecipir itu merupakan variabel yang hasil pengukuran. Maka di situ jenis datanya adalah data rasio atau data skala. Nah, saya sekedar mengingatkan, nah ini sudah pernah kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Nah, dari sini supaya kita bisa memasukkan di SPSS, ini kita buat tabel persiapan. Ya, kita buat tabel persiapan. Nah, kita menggunakan kode. Untuk data yang nominal, kita berikan kode. Pupuk A kita berikan kode 1, B 2, dan seterusnya sampai dengan F itu kodenya 6. Bukan berarti 6 itu lebih baik dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, bukan berarti itu. Karena ini adalah data nominal. Sehingga di situ kita urutkan saja. Ini saya sudah mengcopy, ini tinggal di copy saja. Jadi panjang buah yang dari pupuk A. Ini kan mulai dari 55, teman-teman ini lihat, ini 55 yang ulangan pertama, ulangan kedua 62,5 dan seterusnya sampai di ulangan 30 62,5. Nah, kita copy, masing-masing kita berikan kode 1 untuk pupuk A. Kita lihat. Jadi ulangan pertama 55 di sini. Ya, kemudian kita lihat sampai dengan ulangan ke 30 62,5. Kita lihat tadi 62,5. Nah, ini 62,5. Nah, kita buatkan sheets di sebelahnya supaya data mentahnya ini tidak hilang gitu ya, kita buatkan di sini. Nah, ini kemudian kita beri kode 1. Dan seterusnya sampai dengan data yang ke-6, ini saya view kemudian split supaya kelihatan di atasnya. Nah, kita lihat. Nah, oke. Saya geser aja ini supaya kelihatan. Nah, ini. Jadi data dari panjang kecipir pada perlakuan pupuk F, ulangan pertama 76, ulangan ke-30 80. Ya, ini ulangan 30, panjang kecipirnya 80. Ulangan pertama panjang kecipirnya 76. Nah, ini kemudian kita lihat pada kita remove split. Kita lihat pada tabel persiapan. Ya, pada ulangan ke-6 pada data pupuk yang jenis ke-6. Jadi ini 76 ulangan pertama, kemudian ulangan ke-30 ada 80. Nah, kemudian setelah ini baru kita bisa masukkan di SPSS. Ya, sebetulnya tidak harus begini, tetapi ini menurut saya adalah cara paling cepat ya, supaya nanti kita bisa langsung kopas dari Excel ke SPSS. Sekarang kita buka dulu SPSS-nya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan tidak ada masalah setelah saya kirim yang kedua. Ya, oke, saya cari aplikasi SPSS. Ini kita open. Kebetulan yang saya punya adalah seri 22. Teman-teman bisa menggunakan seri berapa saja karena prinsipnya tidak begitu masalah ya. Menggunakan versi berapa saja bisa. Nah, ini SPSS sudah terbuka. Kita buka new dataset. Kemudian oke. Nah, jangan lupa teman-teman, di dalam SPSS itu ada dua macam view, yaitu data view dan variable view. Sebelum kita memasukkan data, maka kita perlu memastikan dulu variable view-nya dengan benar. Ya, artinya identitas variabel itu harus kita masukkan dengan benar. Misalnya di sini kita bisa menggunakan misalnya variabel Pak, mohon maaf, Pak. ya. SPSS-nya belum terlihat, Pak. Oh iya, sebentar. Mohon maaf. Oke, saya stop share dulu. Oke, saya ulangi dulu ya kalau begitu ya. Iya, Pak. Oke, saya tutup dulu.
Sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, saya ulangi. Share screen. Share. Oke. Nah, tadi yang Excel ini sudah kelihatan ya? Yang Excel tadi sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Pak. Oke, nah sekarang kita buka SPSS. Ya, kita buka SPSS. Kemudian open. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita buka new dataset. Apakah sudah kelihatan ini, teman-teman? Sampun, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, sip. Oke. Jadi setelah terbuka, kita buka new dataset. Kita buka new dataset. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, di SPSS itu ada data view dan ada variable view. Variable view itu adalah untuk memperlihatkan identitas dari variabel yang diolah. Sedangkan data view itu adalah untuk memperlihatkan atau menampilkan data yang diolah. Jadi kalau ini variabel yang diolah, nah di dalam variabel itu kan ada datanya. Nah, kita pastikan dulu identitas dari variabel itu benar. Misalnya kita beri nama, yang pertama ada variabel age. Teman-teman juga boleh menggunakan langsung data real. Yang penting tidak melanggar aturan pemberian nama variabel di dalam SPSS. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan tanda baca, tidak boleh menggunakan spasi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah variabel Y. Nah, kita lihat, tadi kita menggunakan kode di dalam variabel kita. Ya, ini kan ada 1 jenis pupuknya sampai dengan 6 ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua kan angka. Demikian pula yang panjang kecipirnya. Yang panjang kecipirnya ini juga, jadi ini panjang kecipir atau panjang buah kecipir ini maksudnya. Ini juga berupa angka. Oleh karena itu pada SPSS kita beri nama atau kita tentukan tipenya adalah numerik. Jadi ini angka. Ya, kemudian ini panjang dari kolom atau lebar kolom, lebar kolom dari data yang digunakan. Ini banyaknya desimal, banyaknya angka setelah koma, gitu ya. Misalnya ini bisa kita gunakan 0, artinya tidak usah pakai koma untuk yang macam-macam pupuk tadi. Nah, label ini bisa kita masukkan. Ya, misalnya X itu adalah jenis pupuk. Nah, ini kita masukkan di sini. Jenis pupuk. Kemudian untuk Y-nya itu panjang buah. Ya, misalnya. Kemudian, nah, values atau nilai dalam hal ini yang perlu kita berikan nilai, kita masukkan nilai adalah untuk yang jenis pupuk. Di mana tadi ada 6 macam, maka value nomor 1, kode nomor 1 itu adalah untuk pupuk A. Pupuk A. Oke, kemudian kita add, baru 1. Berarti butuh berapa kali ini untuk memasukkan label? 6, Pak. 6, Pak. Oke, value. Label yang kedua pupuk B. Kemudian kita add. Kemudian 3, itu berarti untuk pupuk C. Kita masukkan. Kemudian 4, itu pupuk D. Kemudian kita masukkan, add. Kemudian 5, kita masukkan pupuk E. Terakhir adalah kode 6, itu adalah untuk pupuk F. Ya. Kalau sudah kita oke. Nah, ini abaikan saja, ini kolomnya juga abaikan. Ini adalah rata kanan atau rata kiri. Kemudian ini yang penting adalah pada measure. Jadi ini tergantung dari jenis datanya. Karena X itu adalah jenis pupuk, maka ini adalah datanya adalah data nominal. Ya.
Kemudian yang Y tadi apa? Y? Rasio. Panjang buah. Ya, panjang buah. Dalam hal ini kita menggunakan skill. Skill itu sama dengan apa namanya? Data rasio ya, data rasio. Oke. Kemudian sudah selesai, berarti untuk identitas variabel yang akan dianalisis kita sudah masukkan dengan baik, sudah kita berikan identitas dengan benar. Sekarang kita masukkan datanya. Nah, jangan lupa kita klik data view di sebelah pojok kiri bawah. Kita klik. Nah, enaknya SPSS itu kita bisa langsung copy dari Excel. Nah, kita copy saja di sini dari Excel. Ini saya split dulu, saya remove dulu splitnya. Kita copy dari sini saja. Ya, langsung dari ulangan pertama, data pertama. Ya, ininya tidak usah, jenis pupuk panjang buah tidak usah di-copy. Ini kita blok ya, ke kanan, terus turun ke bawah sampai habis data yang terakhir dari ulangan ke-30 pada pupuk yang ke-3, pupuk yang ke-6 atau pupuk F. Ini kita kontrol C atau copy, klik kanan copy juga bisa. Kemudian kita masukkan di SPSS, kita klik SPSS. Nah, kemudian kita kontrol V di sini atau paste, kontrol V. Tunggu dulu. Ini sudah sudah masuk. Jadi ini data dari Excel langsung bisa kita copy, paste di sini. Nah, jangan lupa kita simpan dulu. Kita beri nama, kita save. Kita cari dulu tempatnya. Ini saya masukkan di F. Cari tempat folder yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Kuliah Biostatistik 2020. Nah, kita masukkan misalnya data Kecipir 2020 misalnya. Ya. Kemudian kita save. Oke, sampai di sini ada bayangan teman-teman? Bisa ya? Nanti bisa diulangi lagi. Kemudian saya tidak lupa merecord ini tadi. Oh enggak. Ya. Baik. Nah sekarang teman-teman untuk masuk pada analisis dengan menggunakan ANAVA, maka kita bisa bisa memulai dulu dengan menggunakan analisis prasyarat atau uji prasyarat yang mestinya ini sudah kita bahas dulu pada saat sebelum UTS ya. Nah sekarang kita lakukan uji prasyarat dulu ya. Ada normalitas, ada homogenitas. Jadi normalitas itu terkait persebaran data, homogenitas itu terkait varians dari masing-masing kelompok. Dalam hal ini ada berapa kelompok berarti pada latihan kita kali ini? Halo, kira-kira ada berapa kelompok ini? Halo? Ada berapa kelompok? Halo teman-teman? Ada berapa kelompok? Sebelum kita lanjutkan harus paham dulu. 6, Pak. Ada 6. Ya, jadi yang akan kita bandingkan itu kan 6 kelompok. Ada kelompok kecipir dengan perlakuan pupuk A, pupuk B sampai dengan pupuk F. Maka di situ kita uji normalitas dan homogenitasnya, ya. Nah, jangan lupa sebelum kita melakukan uji apapun di ANAVA, kita tentukan dulu di mana data itu nanti akan kita simpan. Maka kita klik file, kemudian new, kita pilih output. Ya, kita pilih output. Ya, jadi artinya kita sudah akan menentukan di mana dari data hasil analisis itu nanti, hasil analisis data nanti akan kita simpan, ya, atau kita menyimpan hasil analisis. Nah, sekarang kita mulai dari uji normalitas. Jadi uji normalitas itu kita bisa menggunakan ada beberapa cara. Dalam hal ini kita akan menggunakan cara yang
menggunakan explore ya. Kita klik yang pertama analyze, kemudian descriptive statistic. Ya, saya ulangi, analyze, kita klik, kemudian pilih descriptive statistic, kemudian kita menggunakan explore. Ya, kita menggunakan explore, kita klik. Nah, sekarang kita masukkan. Teman-teman, jadi di sini karena kita akan memasukkan dari data panjang kecipir berdasarkan kelompoknya, maka di situ yang kita ukur adalah panjang buahnya sebagai variabel terikat atau dependent list. Kita masukkan dengan klik di panjang buah ini, kemudian kita masukkan dengan panah ke kanan. Nah, gitu. Kalau keliru, misalnya ini jenis pupuk juga kita masukkan ke kanan. Nah, padahal kan jenis pupuk itu bukan dependent list, bukan variabel X, bukan variabel Y, gitu ya. Maka ini bisa kita klik pada bagian pupuk ini, kemudian kita keluarkan dengan panah ke kiri. Ya, berarti sudah keluar dari dependent list. Nah, sekarang supaya terbentuk kelompok, maka harus ada yang digunakan sebagai dasar pengelompokan. Nah, dasar pengelompokan itu kita sebut sebagai factor list. Vector list ya. Maka kita klik jenis pupuk ini, kemudian kita klik dengan panah ke kanan. Nah, sekarang sudah masuk. Ya, jenis pupuk sudah masuk sebagai vector list, kemudian panjang buah kecipir masuk sebagai dependent list. Nah, kemudian setelah itu kita klik statistik, abaikan saja di sini. Ya, kemudian kita klik continue, kita masukkan deskriptif supaya nanti kita bisa melihat bagaimana deskriptif statistik dari masing-masing variabel. Kita klik continue. Kemudian kita klik plots-nya. Nah, kalau kita ingin melihat histogramnya, maka kita klik histogram. Ya. Kemudian ini yang lain itu bisa kita pilih semua, tapi yang penting adalah di sini normality plots with test. Jadi nanti kita akan uji normalitasnya. Kita klik, beri tanda centang pada normality plots with test, ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik option. Nah, ini kita abaikan saja sementara, ya. Nanti ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari. Kemudian setelah itu kita klik OK. Ya, kita tunggu dulu. Ini tergantung dari prosesor dari komputernya dan juga RAM-nya. Nah, seberapa cepat akan memproses pengolahan data. Bisa jadi agak lama gitu ya, tergantung dari komputernya. Nah, sekarang kita lihat. Ini hasil dari analisis statistik ya. Kita lihat teman-teman, di sini deskriptif statistiknya, panjang buah dari kecipir yang menggunakan jenis pupuk A sampai dengan pupuk F. Masing-masing ada 30 ulangan. N-nya itu 30 ulangan. Kemudian 100% datanya sudah masuk, tidak ada yang missing, ya artinya datanya masuk semua. Kemudian deskriptifnya lebih lengkap lagi ada di sini. Ada mean sampai dengan kurtosis, skewness dan kurtosis. Ini adalah tentang kalau kita lihat kurvanya dengan menggunakan grafik, itu berkaitan dengan kelancipan dan kemiringan kurva. Jadi kalau kurva grafik ya, grafik garis itu kan kalau kurva normal itu kan seperti lonceng ya, yang kemarin sudah kita ceritakan itu, sudah kita bahas, kita diskusikan. Jadi di sebelah kiri min itu umumnya landai, kemudian semakin tinggi menuju ke min, kemudian setelah itu dari min ke kanan juga semakin melandai gitu ya. Nah, itu nanti akan menentukan tingkat keruncingan dan tingkat kemiringan dari grafik ya yang kita sebut sebagai skewness dan kurtosis. Ini nanti bisa juga kita gunakan untuk menganalisis dari normalitas. Oke, sementara ini kita lewati dulu tentang macam-macamnya ini. Jadi ini semua kelompok itu sudah dideskripsikan, minnya berapa, kemudian mediannya berapa, variansinya berapa, standar deviasinya berapa, kemudian nilai minimum dan seterusnya. Ya, masing-masing sudah terdeskripsi. Nah, sekarang yang penting adalah kita lihat di sini. Nah, teman-teman, untuk uji normalitas yang tadi kita gunakan itu, di sini kita menggunakan ada Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic. Teman-teman bisa menggunakan salah satu di antara keduanya.
Yang penting datanya adalah normal untuk bisa kita lanjutkan pada pengujian hipotesis. Nah, kita lihat di sini ketentuan data normal itu apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. 0,05. Jadi kalau sudah lebih dari 0,05 itu nilai kritisnya, berarti datanya itu normal. Nah, sekarang kita lihat dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, pupuk A, B, C sama dengan F, apakah ada yang tidak normal di sini? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, semua normal ya. Baik pupuk A, pupuk B sama dengan pupuk F, panjang kecipir yang dihasilkan terdistribusi secara normal. Itu kalau menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan Safirovic. Teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Apakah ada data yang tidak normal berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Safirovic? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Artinya teman-teman, uji asumsi yang pertama bisa menggunakan Kolmogorov ataupun Safiro untuk uji normalitasnya. Dan keduanya ternyata menghasilkan hasil analisis yang menyatakan bahwa data itu terdistribusi secara normal. Artinya kita bisa menggunakan asumsi ini sebagai dasar untuk melanjutkan pada uji hipotesis menggunakan ANAVA. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi kita menggunakan histogram. Jadi ini kalau yang normal itu kan kira-kira seperti ini ya. Bentuknya kemudian memuncak pada min, kemudian turun lagi. Ya, tapi ini masih ditoleransi walaupun tidak ideal. Masih dianggap normal. Demikian pula untuk yang pupuk B. Ini pupuk B, ini pupuk C, ini pupuk D, ini pupuk E, ini pupuk F. Ya, jadi distribusi yang tergambar melalui histogram. Oke, nanti lebih lanjut ini bisa kita pelajari pada kesempatan yang lain. Barangkali ada kesempatan untuk mempelajari tentang Kiki plot dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, jadi kita simpan dulu hasil output kita. Ya, kita klik ini tanda save, gambar disket. Nah, kita simpan dulu, cari folder yang tepat. Kalau yang pertama tadi adalah menyimpan data, yang kita save pertama tadi sebelumnya. Yang ini kita menyimpan hasil analisisnya. Ya, kita cari dulu tempat atau folder di mana kita akan menyimpan. Oke, saya cari di mata kuliah matkul. Kemudian biostatistik, kemudian biostatistik 2020. Nah, teman-teman, untuk uji prasyarat, kemudian uji normalitas, dalam hal ini uji normalitas, kemudian nanti homogenitas dan uji hipotesisnya itu bisa disimpan dalam dua file yang berbeda, bisa juga disimpan dalam satu file yang sama. Nah, ini dalam hal ini saya contohkan supaya tidak bingung, nanti kita simpan dalam file yang berbeda. Kita beri nama file, misalnya hasil uji normalitas panjang kecipir atau panjang buah kecipir. Kita save. Nah, sekarang kita sudah dapati bahwa berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan baik Kolmogorov maupun Smirnov, Kolmogorov maupun Safiro, itu keduanya menyatakan bahwa data pada panjang buah kecipir yang diberi perlakuan pupuk A, B, C, D, E sampai dengan F semuanya normal. Bisa jadi teman-teman nanti dalam sebuah uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov ada yang tidak normal, tapi menggunakan Safirovic semuanya normal. Nah, kita bisa menggunakan salah satu, Safirovic saja juga boleh. Yang penting datanya normal. Atau sebaliknya, menggunakan Safirovic itu ada yang tidak normal, tapi menggunakan Kolmogorov-Smirnov itu semuanya normal. Nah, kita menggunakan uji normalitasnya berarti dalam laporan hasil penelitian kita menggunakan Safiro, menggunakan Kolmogorov, menggunakan Safiro ya, karena yang menggunakan Kolmogorov karena yang Safiro tadi tidak normal, itu bisa terjadi.
bisa juga terjadi dua-duanya tidak normal. Nah, ini nanti kasus. Kalau menggunakan Kolmogorov maupun menggunakan Saviro tidak normal, kita akan menggunakan analisis yang lain. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini hasil uji asumsi atau uji prasyarat yang pertama, normalitas. Gitu ya. Bisa dilanjut teman-teman? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Saya Pak. lanjutkan berikutnya, kita akan uji homogenitasnya. Kita akan uji homogenitasnya. Dalam hal ini saya mencontohkan, kita akan letakkan pada hasil uji homogenitasnya di file yang berbeda. Sebetulnya teman-teman bisa menggunakan hasil uji atau outputnya atau hasil uji analisisnya itu di sini juga. Tapi supaya tidak membingungkan, saya akan pisah ya. Caranya bagaimana? File, kemudian new output. Jadi kita akan meletakkan hasil analisisnya di tempat yang berbeda, bukan di file yang sama dengan yang kita gunakan untuk uji normalitas tadi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, teman-teman, kelebihannya dari SPSS ini adalah untuk uji homogenitas itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan uji hipotesisnya. Dalam hal ini menggunakan ANAFA-nya. Bahkan juga kita bisa langsung menggunakan uji lanjutnya. Jadi hari ini kan tema kita sebetulnya adalah uji lanjut. Maka sekalian saja kita praktekkan uji prasyaratnya, kemudian uji ANOVA-nya, kemudian yang terakhir adalah uji lanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan uji lanjut? Uji lanjut itu digunakan adalah untuk mengetahui. Kalau ANAFA menyimpulkan bahwa ternyata ada perbedaan di antara pupuk A, B, C, D, E, dan F tadi dalam hal mempengaruhi panjang kecipir, ya, artinya terjadi perbedaan panjang kecipir di antara 6 kelompok tadi, maka uji lanjut itu fungsinya adalah untuk mengetahui mana yang paling baik dan mana saja yang berbeda. Nah, gitu ya. Karena satu saja yang berbeda, itu uji hipotesisnya sudah menyatakan bahwa memang ada beda. Gitu ya. Tapi mana yang berbeda, maka kita gunakan uji lanjut. Oke. Kita mulai saja. Jadi yang pertama kita klik analyze untuk menggunakan ANOVA. Dalam hal ini karena variabel bebasnya hanya ada satu, yaitu jenis pupuk, ya maka itu kita sebut sebagai one way ANOVA atau ANAVA satu jalur, atau ada juga yang menyebut sebagai ANAVA satu jalan. Ya. Nah sekarang kita lihat analyze, kemudian kita klik compare mean. Ini salah satu cara ya, karena nanti bisa kita cari juga, kita analisis juga menggunakan SPSS dengan cara yang berbeda. Tidak harus sama seperti yang sekarang ini kita pelajari. Ya. Jadi kita klik analyze, sekali lagi analyze, kemudian kita klik compare mean, kita pilih one way ANOVA. Kita klik di sini, one way ANOVA. Nah sekarang kita masukkan. Yang pertama, sekali lagi, yang kita masukkan di dependent list berarti adalah apa teman-teman? Sebagai variabel terikatnya Panjang buah. Oke, panjang buah kita klik dengan diikuti dengan klik panah ke kanan. Oke, sudah masuk di dependent list. Nah, sekarang yang menyebabkan terjadinya pengelompokan yaitu variabel bebas. Dalam hal ini adalah jenis pupuk. Kita masukkan di faktor. Oke, sudah masuk. Kemudian setelah itu kita klik di kontras. Ya, oke, ini kita abaikan dulu saja. Oke, kemudian kita klik post hoc. Post hoc itu adalah uji lanjut. Jadi teman-teman sekali lagi di SPSS uji lanjut ini kita sebut sebagai post hoc. Ya, SPSS menggunakan istilahnya sebagai post hoc. Digunakan untuk mengetahui jika hasil ANAVA-nya tadi itu menyatakan ada beda di antara 6 kelompok. Nah, setelah ada beda kan tentu kita ingin tahu lebih lanjut mana sebetulnya yang berbeda, mana yang paling baik, gitu ya. Maka kita menggunakan post hoc. Nah, yang umum dipakai itu adalah menggunakan LSD, least significant difference, atau dalam bahasa Indonesianya sering kita sebut sebagai BNT, beda nyata terkecil. Nah, kali ini kita akan mencoba juga
hasil analisis yang lain menggunakan Duncan. Ya, menggunakan Duncan. Nah, teman-teman, ketika data kita nanti dianalisis itu ternyata tidak variansnya tidak homogen, maka kita perlu klik ini. Salah satu ini bisa Tom Hens, bisa Danetz, bisa Kim Sowell. Nah, sementara ini kita abaikan dulu ya, kita menggunakan asumsi bahwa data kita yang kita analisis ini nanti akan variansnya akan homogen, maka ini kita tidak perlu klik di situ. Ya. Nah, uji lanjutnya kita menggunakan LSD dan Duncan. Kemudian kita lanjut continue. Kemudian kita klik option. Jangan lupa option, kita klik deskriptifnya. Jadi deskripsi dari data yang kita analisis tadi. Kemudian jangan lupa juga homogeneity of variance test. Ini kita klik. Ya, jadi ini sebagai salah satu asumsi di dalam uji ANOVA, ya, atau uji prasyarat di dalam uji ANOVA. Nah, kemudian ini bisa kita klik means plot, ya, ini sebagai tambahan informasi saja. Kemudian kita klik continue. Oke. Setelah itu kita klik OK. Ya. Cepat sekali ini. Jadi tergantung dari spek komputernya. Bisa jadi nanti teman-teman dalam melakukan analisis itu agak lambat tergantung dari speknya. Tapi kalau komputernya bagus bisa lebih cepat dari yang tadi kita lakukan. Nah, ini adalah hasil deskriptifnya, teman-teman. Ini rangkuman dari deskriptif statistiknya atau statistik deskriptifnya. Pupuk A itu ada 30 ulangan dan seterusnya, kebetulan ini sama. Nah, di dalam menganalisis ANOVA bisa jadi ulangannya tidak sama, teman-teman. Ya, bisa jadi ulangannya tidak sama, tergantung dari data real yang kita peroleh di lapangan. Nah, kalau dikerjakan manual nanti caranya agak sedikit berbeda. Kemudian ini adalah rata dari panjang kecipir yang diperlakukan dengan menggunakan pupuk A. Kemudian ini standar deviasinya, ini standar errornya, sampai dengan nilai maksimum, nilai paling tinggi yang diperoleh. Nah, teman-teman, uji asumsi yang kedua, yang pertama tadi adalah normalitas yang sudah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah uji homogenitas. Ini hasilnya. Jadi menggunakan uji homogenitasnya menggunakan Leven statistik atau statistik Leven. Ya, kita lihat teman-teman di sini, ini degrees of freedom-nya atau derajat bebasnya di F1, artinya di sini adalah jumlah kelompok dikurangi 1. Jumlah kelompok dikurangi 1. Berarti kelompoknya tadi kan 6, dikurangi 1 adalah 5. Kemudian di F2-nya, kalau 30 kali 6 itu kan 180 ya. 180. Itu adalah banyaknya data dikurangi banyaknya kelompok. Ya, maka degrees of freedom yang kedua atau derajat kebebasan atau DB, seringkali dalam bahasa Indonesia disebut dengan DB, itu sama dengan 180 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 174. Yang perlu kita perhatikan adalah nilai signifikansinya. Jadi ini nilai dari statistik levelnya adalah 0,371. Jadi titik ini artinya 0,371 kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian nilai signifikansinya adalah 0,868. Dan ini sudah melebihi 0,05. Artinya apa? Di sini variansnya adalah homogen. Ya, sekali lagi variansnya homogen. Untuk normalitas dan homogenitas, data yang baik, yang terdistribusi normal dan variansnya homogen, itu yang nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Sekali lagi, saya ulangi, untuk uji prasyarat atau uji asumsi, pada uji ANOVA, normalitas dan homogenitas, itu adalah kalau data itu baik, terdistribusi normal dan variansnya homogen, itu nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dalam hal ini berarti variansnya sudah baik ya, karena sudah homogen. Karena nilainya 0,868. Nah, sekarang kita lihat
Berikutnya, ringkasan uji ANOVA-nya. Ringkasan uji ANOVA-nya. Nah, ini sudah langsung diproses oleh SPSS. Teman-teman perhatikan di sini. Between group. Jadi ini kita ingin menguji beda dari panjang kecipir itu di antara grup-grup yang ada. Tadi kan ada pupuk A sampai dengan pupuk F. Nah, nilai F-nya ini. F itu adalah nilai Fisher, dan inilah nilai statistik yang dicari di dalam ANOVA. Kalau menghitung secara manual, nilai F ini sangat penting. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan nilai F tabel. Nilai F tabelnya berarti ini 5 179 degrees of freedom-nya, dB-nya. Nah, kemudian kalau menggunakan SPSS, kita cukup memperhatikan nilai signifikansinya atau sig-nya ini saja. Kalau normalitas dan homogenitas tadi, yang baik itu lebih dari 0,05, tapi kalau pada uji hipotesis yang baik atau yang menyatakan bahwa kelompok itu berbeda pada kasus ANOVA ini, itu kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Nah, kalau begitu, hasil analisis kita ini bagaimana? Apakah panjang kecipir di antara 6 kelompok itu berbeda atau tidak ini? Halo? Berbeda. Ya, berbeda. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Iya, oke. Jadi nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Artinya di situ panjang kecipir yang merupakan dampak dari perlakuan pupuk yang berbeda itu memang berbeda. Nah, sekarang kalau berbeda, maka kita penasaran yang berbeda itu yang mana sebetulnya? Karena tadi kan kita punya pupuk A, B, C, D, E, dan F. Mana yang berbeda? Nah, teman-teman sebetulnya bisa lihat dari sini, tetapi itu sekilas. Ya, kita masih belum bisa melihat berdasarkan visualisasi yang muncul dari nilai min-nya atau dari ratanya. Ini belum bisa kita gunakan sebagai patokan yang jitu, gitu ya. Maka kita harus melihat dari post hoc test-nya. Tadi post hoc test itu kita gunakan sebagai uji lanjut. Ya. Kita lihat, tadi kita menggunakan ada post hoc test menggunakan LSD atau least significant difference. Kemudian kita bisa menggunakan juga tadi menggunakan Duncan. Nanti kita akan coba lihat bagaimana cara menganalisisnya. Sekarang kita lihat teman-teman. Nah, kita mungkin masih begitu melihat data ini masih ternganga. Ini apa sebetulnya maknanya? Mungkin teman-teman ada yang bisa membaca ini. Di bawah ini diberi keterangan yang ada tanda bintang, itu adalah the mean difference is significant at the level 0,05. Ya, artinya bahwa itu berbeda nyata dengan taraf signifikansi 0,05. Oke. Nah, ini yang ada tanda bintang-bintangnya saja. Nah, sebagai contoh misalnya, kita membandingkan antara pupuk A dengan pupuk B. Apakah itu berbeda antara A dengan B? Kita lihat di sini. Kalau ininya ada tanda bintang, di bawah tadi disebutkan bahwa yang bertanda bintang itu adalah the mean difference is significant at the 0,05 level. Ya. Artinya itu memang berbeda pada taraf signifikansi 0,05. Sebetulnya kita bisa juga melihat dari nilai signifikansinya. Ya. Kalau itu kurang dari 0,05 maka itu berbeda nyata. Ya, tapi akan lebih jelas ya, secara visual itu akan kelihatan dari tanda bintang yang ada. Nah, teman-teman, untuk membaca dan membuat ringkasan hasil LSD, least significant difference atau beda nyata terkecil ini, sebaiknya kita bantu dengan menggunakan menggunakan Excel. Ya, contoh. Oke, kita buat lagi di sini ya hasil analisis ANOVA, hasil uji lanjutnya. Kita klik di tambah sheet ya, kita beri nama dulu.
ringkasan uji lanjut ANOVA. Nah sekarang teman-teman, cara membaca dan membuat ringkasan hasil uji lanjut dengan ANOVA. Oh ya, ini kita simpan dulu ya supaya tidak lupa. Ya, kita klik ini, save, gambar disket ini, save this document. Oke, kita beri nama hasil uji homogenitas ANOVA dan uji lanjut. Nah, kemudian kita klik save. Ya. Oke, nah sekarang kita baca dulu. Teman-teman, untuk membaca ini dan membuat ringkasan ini, membaca hasil uji lanjut, kita harus bisa membaca dengan cermat, ya, harus bisa menempatkan dengan cermat. Caranya bagaimana? Kita buatkan di sini nanti jenis pupuk, ya. Oke, jenis pupuk. Kemudian yang kedua kita lihat ratanya, rata atau rata-rata juga boleh. Kemudian kita buatkan notasi LSD, least significant difference, ya, atau dalam bahasa Indonesia sering disingkat sebagai BNT, beda nyata terkecil. Nah, kita buat saja asumsinya nanti ada 3 macam kelompok atau 6 macam kelompok, enggak apa-apa ya. Kita blok aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ini belum tentu nanti 6, tergantung dari hasil analisisnya. Kita singkatkan, kita kita sempitkan dulu. SD. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke hasil uji lanjut kita tadi. Nah, jadi di sini ada pupuk A, B, C dan seterusnya. Kita copy saja dari sini, teman-teman. Dari deskriptif statistik untuk mendapatkan nilai min pupuk A dan seterusnya tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita klik kanan di sini, kemudian kita klik copy. Oke. Kemudian kita bawa ke Excel. Ya, kita taruh dulu di bawah. Ya, atau taruh saja di sini, kita paste di sini. Ctrl V. Nah, kita sudah dapat ini. Ini hasil copy dari output statistik yang ada di SPSS. Nah, kita copy saja ini, pupuk A, B, C, D, E, F ini kita copy, Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Ya, sudah kita dapati. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah min-nya. Rata itu kan min-nya atau rata-rata. Kita copy saja di sini. Kita blok ke bawah sampai dengan pupuk F, Ctrl C, kemudian kita bawa ke sini, Ctrl V. Nah, oke teman-teman, sudah kita dapati ya. Ada pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk membaca ini bordernya kita hilangkan dulu supaya tidak membingungkan. Ya. Kita hilangkan bordernya. Kita buat no border saja. Oke. Untuk menghasilkan notasi LSD, kita urutkan dulu berdasarkan ratanya. Mulai dari yang paling kecil, maka ini kita blok. Ya. Kemudian teman-teman pilih di sini, ada short and filter, kita pilih custom short. Ya. Kita urutkan berdasarkan apanya? Yang pertama, kita urutkan berdasarkan ratanya. Di sini ada smallest to largest. Artinya dari kecil ke besar. Bisa juga largest to smallest ya kalau mau mengurutkan. Tapi dalam hal ini kita pilih smallest to largest ya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita klik OK. Nah, sekarang teman-teman sudah kita dapati data yang diurutkan berdasarkan urutan ratanya, mulai dari paling kecil sampai paling besar. Kita lihat di sini pupuk A 66,433. Pupuk E 66,5667 dan seterusnya. Maaf. Ini
apa namanya, panjang, rata panjang dari buah kecipir tadi ya. Oke, nah sekarang kita lihat notasi LSD itu prinsipnya adalah memberikan notasi pada kelompok. Ya, kalau kelompok itu ternyata tidak berbeda, maka harus punya notasi yang sama. Tapi kalau kelompok itu sama, maka kalau kelompok itu berbeda, maka harus punya notasi yang berbeda. Kalau kelompok itu sama, maka harus punya notasi yang sama. Supaya mempermudah, kita lihat di sini, kita kecilkan saja, kita minimize. Kita minimize. Nah, kita lihat di sini, kita melihat pada hasil uji lanjutnya, ya, pada multiple comparison. Nah, di sini. Kemudian kita klik lagi supaya kelihatan tayang di sini. Ini bagian yang paling penting teman-teman dalam membaca hasil uji lanjut dari ANOVA. Oke, kita lihat sekarang. Yang paling kecil adalah pupuk A. Kemudian disusul ratanya yang lebih besar dari pupuk A adalah 66,5667, yaitu rata pupuk E. Sekarang kita lihat, lihat perbandingannya. Pupuk A, maaf, ini saya lupa. Oke, kita lihat. Ini pupuk A, kemudian kita bandingkan dengan pupuk E. Oke, kita awali dulu, kita beri notasi A, karena yang paling kecil itu adalah pupuk A. Ya, teman-teman bisa menggunakan notasi A. Ini yang paling sering digunakan menggunakan ini ya, menggunakan huruf kecil untuk notasi LSD. Artinya pupuk A itu berada di dalam kelompok A. Oke, nah sekarang kita lihat. Berikutnya adalah pupuk E. Kita lihat pupuk A dibandingkan dengan pupuk E. Kita lihat mean difference-nya. Di sini pakai tanda bintang enggak teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau tidak, kita pastikan lagi pada nilai signifikansinya. Apakah ini kurang dari 0,05? Tidak. Tidak. Ya, artinya apa? Pupuk A dengan pupuk E, sekalipun ratanya berbeda, ternyata dia tidak berbeda secara nyata. Pupuk A dengan pupuk E tidak berbeda secara nyata. Kalau pupuk A punya notasi A, berarti pupuk E notasinya apa? Halo? Ketentuannya tadi, kalau kelompok itu tidak berbeda, harus punya notasi yang sama. Kalau kelompok itu berbeda secara nyata, notasinya harus berbeda. Berarti kalau begitu, pupuk E ini notasinya apa? A juga. Oke, sip. Jadi notasinya A juga. Sekarang kita lihat, pupuk A, pupuk E tidak berbeda. Berikutnya adalah dengan pupuk C. Kita lihat pupuk A dengan pupuk C. Kita lihat mean difference-nya di sini pakai tanda bintang tidak? Tidak. 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 Berarti sekarang kita lihat. Cek sekali lagi nilai signifikansinya. 0,05 lebih besar atau lebih kecil ini? Lebih besar. Lebih besar. Ya, berarti memang tidak berbeda. Kalau tidak berbeda berarti notasinya A juga. Oke, selesai. Artinya apa? Pupuk A, pupuk E, pupuk C sekalipun ratanya sama, berbeda-beda tetapi tidak berbeda secara nyata. Sekarang kita lihat perbandingannya. Pupuk A dengan pupuk B. Pupuk A dengan pupuk B. Kita lihat pupuk A dengan pupuk B. Mean difference-nya pakai tanda bintang enggak ini? Pakai. Ya. Nah, untuk memastikan nilai signifikansinya, apakah ini lebih kecil atau kurang dari 0,05? Iya, kurang. Ya, kurang ya. Kurang dari 0,05. Maka berarti notasinya harus sama atau harus berbeda? Berbeda. Berbeda. Makanya kita beri notasi B. Ya, gitu ya. Nah, sekarang logikanya. Kalau A dengan B saja yang reratannya sudah berbeda selisihnya sekian, ini B, maka berarti A dengan D sama atau berbeda? Berbeda.
Ya, Beda. beda. Berarti efektif nggak kita membandingkan antara A dengan D? Tidak. 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 Maka yang paling efektif kita bandingkan antara A dan B. A dan B ya sudah jelas. Sekarang untuk melihat yang D. Untuk yang melihat yang D, berarti kita membandingkan antara yang B dengan D. Ya, B dengan D. Kita lihat. B dengan D. Kita lihat mean difference-nya pakai tanda bintang tidak? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, kita pastikan nilai signifikansinya. Kurang atau lebih dari 0,05? Lebih. Berarti ini berbeda atau tidak berbeda antara B dengan D? Tidak berbeda. Tidak berbeda. Berarti kalau pupuk B notasinya B, pupuk D notasinya B. B juga. Artinya mereka dalam satu kelompok. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang antara pupuk B dengan pupuk F. B dengan F. Ya, pupuk B dengan pupuk F. Kita lihat. Mean difference-nya pakai tanda bintang? Tidak. Kita pastikan nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berarti ini notasinya B. B. Artinya mereka dalam satu kelompok. Begitu ya teman-teman. Dalam hal ini berarti kita punya dua notasi. Ya, punya dua notasi. Nah, kalau hanya dua notasi kita sudah selesai. Artinya bahwa kelompok pada hasil penelitian kita ini berbeda. Ya, berbeda. Artinya pupuk A, pupuk E, pupuk C itu mereka walaupun kelihatannya berbeda tetapi tidak signifikan. Artinya bisa dianggap sama. Gitu ya. Tetapi kalau kita membandingkan antara A dengan D, sudah pasti mereka berbeda secara nyata. Gitu ya. Bisa memahami ini teman-teman? Saya besarkan lagi. Bisa, Ini Pak. hasil uji analisisnya kita beri border supaya kelihatan jelas ya. Kita berikan border. Oh, yang ini biasanya ini tidak diperlihatkan garisnya di sini. Oke, kita berikan border, outside border. Kemudian yang lainnya ini kita beri all border. Kemudian ini outside border atau nah, kalau pengen jelas ini apa namanya grid line-nya ini bisa kita hilangkan. File, kemudian option, advance, kita cari yang grid line, show grid line. Nah ini sub grid lines-nya kita hilangkan, centangnya kita hilangkan, kemudian kita klik OK. Nah ini kan halus. Ya. Oke, berarti kita hanya menghasilkan dua notasi dalam hal ini ya. Notasi A dan notasi B. Artinya di situ hanya ada dua kelompok ya yang berbeda itu sebetulnya. Nah, itu hasil ringkasan uji ANOVA. Oh, ini yang ini belum kita beri garis kanan ya tadi ya. Ya, ringkasan hasil uji ANOVA dengan menggunakan LSD. Ya, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lihat tadi hasil uji ANOVA kita. Yang pertama menggunakan LSD, di situ menggunakan multiple comparisons. Sekarang kita lihat, tadi pada saat kita memproses, kita juga menggunakan uji lanjut itu dengan menggunakan Duncan. Nah, ini kita copy saja. Copy, kemudian kita paste di Excel lagi. Kita copy, kita paste. Ini bintang-bintang ini karena, maaf, pagar-pagar ini karena kurang lebar ya.
Kurang lebar ini bisa kita lebarkan. Ini juga bisa kita lebarkan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan hasil uji menggunakan Duncan. Ya. Ini ada pupuk A, B, C, D, E, F juga. N-nya sama. Nah, ini bisa kita buat ringkasan juga sama seperti tadi. Nah, ini mungkin kita pindah dulu ya. Ini kita pindah dulu ke bawah supaya lebih jelas. Ctrl X, kemudian geser dulu ke bawah. Nah, ini kita beri judul ringkasan uji lanjut ANOVA dengan LSD atau least significant difference. Ini kalau pengen jelas ini kita berikan jeda, kita beri selisih 1 garis gitu ya. Nah, kita tebalkan. Nah, sekarang kita lihat, kita buat uji lanjut dengan kita copy saja. Kita Ctrl C untuk membuat pola yang sama. Tapi ini hasil uji lanjut dengan menggunakan Duncan. Ya, Duncan. Ini berarti notasi Duncan. F2. Oke. Ini datanya kita hilangkan dulu. Nah. Oh, ini datanya sepertinya sama ya. 66,433, 66. Nah, ini berarti tidak perlu dihilangkan. Ini karena ratanya sama. Hasil hitungannya kan mesti sama. Kita Ctrl Z saja. Ya, oke. Nah, teman-teman di sini ketika kita melihat dari hasil uji Duncan, kita lihat sekali lagi di sini. Ini berdasarkan subset. Ya, ada subset for alpha 0,05. Subset itu artinya pengelompokan ya. Dalam hal ini kita kelompokkan data hasil uji lanjut itu ya berdasarkan ratanya. Kalau yang sama maka mereka dalam satu subset yang sama. Kalau yang subsetnya berbeda mereka dalam kelompok yang berbeda. Dalam hal ini berarti terbentuk berapa subset ini? Ada 2 subset. Tapi bisa jadi dalam kasus yang lain karena yang kita uji ada 6 kelompok bisa jadi ini terbentuk 6 subset. Karena memang ke-6-6-nya berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada 2 subset ya, kelompok A, E, C dalam satu kelompok, kemudian subset yang kedua B, D, F. Ya, sepertinya ini tidak akan berbeda jauh atau bahkan sama persis dengan A, E, C dan B, D, F sama persis ya. Nah, ini kemudian ya, ini kita hilangkan dulu supaya kita tidak terjebak dengan hasil yang sebelumnya. Kita lihat di sini. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Yang berada dalam satu kelompok, kita beri notasi yang sama. A, A, A. Yang ini B, B, B. Nah, ini setelah itu kita tinggal copy. Nah, kita copy, Ctrl C. Ya. Ini tinggal kita hilangkan garis sebelah kanannya. Atau ini kita clearkan dulu. No border. Oke. Kemudian outside border. Outside border. Kemudian untuk keseluruhannya supaya kelihatan manis, kita pakai border yang tick outside border. Oke. Nah, ini teman-teman kita sudah mendapatkan hasil uji lanjut ANOVA dengan menggunakan Duncan. Dan hasilnya ternyata antara LSD dengan Duncan sama. Ya, sama persis. AEC, BDF, BDF. Begitu. Nah, artinya di sini hanya ada 2 kelompok yang berbeda itu, kelompok besar ya. Kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A itu terdiri dari pupuk A, pupuk E, dan pupuk C.
Kemudian kelompok B itu adalah terdiri dari pupuk B, pupuk D, dan pupuk F. Itu hasil uji lanjutnya. Sekarang kalau ditanyakan, pupuk mana yang paling baik dalam menghasilkan panjang kecipir? Jawabannya yang mana? Di antara 6 pupuk itu, mana yang paling baik menghasilkan panjang kecipir? Yang D, Pak. Ya, yang D. Alasannya? Alasannya apa? Karena reratanya yang paling panjang. Yang paling panjang yang mana ini? Yang F. F, ya. A, E, C, B, D, F? F. F. Yang F. Ya. Nah, teman-teman, dalam kasus seperti ini sebetulnya kita bisa memilih pupuk D, bisa memilih pupuk B, bisa memilih pupuk F. Sekalipun di situ berbeda, tetapi ternyata bedanya itu nggak signifikan. Ya, artinya pupuk D, pupuk B, pupuk F itu sama di situ kualitasnya dalam hal menghasilkan panjang kecipir. Ya. Hanya saja ini kebetulan panjangnya sedikit berbeda. Ya, tapi sebetulnya perbedaannya tidak signifikan. Tapi kalau mau milih yang pasti ya lihat aja yang rata-ratanya paling tinggi. Gitu ya. Oke, itulah teman-teman dalam melakukan uji statistik atau hipotesis dengan menggunakan ANOVA, mulai dari uji prasyarat, kemudian ANOVA-nya sampai dengan uji lanjut. Ya, dalam hal ini kita sudah mempraktekkan mulai dari uji prasyaratnya adalah uji normalitas yang tadi kita simpan di file yang berbeda. Kemudian ini yang tadi uji normalitasnya. Kemudian uji homogenitasnya kita lakukan secara sekaligus pada saat kita melakukan analisis dengan menggunakan one way ANOVA. Ya, kita menggunakan homogeneity of variance atau uji homogenitas. Kemudian ini hasil ringkasan ANOVA-nya. Ya. Kemudian ini uji lanjutnya atau post hoc testnya dengan menggunakan LSD, least significant difference. Kemudian ini menggunakan Duncan, ya, Duncan. Nah, teman-teman di sini juga bisa lihat ya rata dari pupuk yang dihasilkan. Ya, pupuk A ratanya sekian, B, C, D, E, F, gitu ya, pupuk F. Oke, saya kira itu teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti saya akan coba kirim SPSS-nya lagi, mudah-mudahan tidak masalah. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, nanti tolong teman-teman data yang diperoleh itu dianalisis dengan menggunakan SPSS. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa saya kirim. Kemudian saya tunggu hasilnya ya di di Spada. Saya tunggu hasilnya hari ini. Mau dikumpulkan ya maksimal jam 12 malam nanti ya. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak, kalau hari ini belum bisa juga Pak download SPSS-nya. Ya, makanya ini mau saya kirim ulang. Mudah-mudahan bisa. Kalau enggak ya nanti kita akan coba cari cara yang lain. Gitu ya. Tapi sementara ini saya minta teman-teman berusaha hari ini bisa selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita akhiri dulu ya. Baik, selamat mencoba, selamat mengerjakan latihan dengan menggunakan data masing-masing. Ingat minimal 3 kelompok. Ya, 3 kelompok yang dibandingkan. Boleh lebih dari 3. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, atau seberapapun yang teman-teman punya datanya. Saya kira itu, kita akhiri dulu. Selamat bekerja, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Oke, sama-sama. Oh ya, tolong buka kameranya sebentar, saya ambil gambarnya. Sebentar. Ya, buka kamera sebentar. Sebentar saja. Teman-teman sudah ngisi di OCW presensi? Sudah, Pak. Oke, saya ambil gambarnya untuk layar pertama. 1, 2, 3. Kemudian berikutnya untuk layar kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa diakhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.